saya Ahmad Irsyad Farano Putra. Hari ini saya akan menjelaskan termodinamika example 5.1 yaitu water flow through a garden hose nozzle. Aliran air melalui nozzle selang taman. Oke, kita bahas di sini situasi yang diberikan sebuah selang taman dengan nozzle digunakan untuk mengisi ember berisi 10 galon air. Diameter bagian dalam selang adalah 2 cm. Lalu diameter nozzle mengecil menjadi 0,8 cm. Diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember adalah 50 detik. Tujuannya untuk menunjukkan yang pertama yaitu laju aliran volume dan laju aliran massa air melalui selang. Yang kedua, kecepatan rata-rata air saat keluar dari nozzle. Kita mempunyai 3 asumsi, yaitu yang pertama, air adalah zat yang dibiarkan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, aliran air melalui selang adalah steady flow. Yang ketiga, tidak ada air yang terbuang akibat percikan. Yang pertama yaitu V sama dengan yang ini. V sama dengan V per delta T sama dengan 10 GAL per 50S dikali 37854 L sama dengan per 1 GAL sama dengan 0,757 LS. Laju aliran massa dihitung menggunakan densitas air yaitu sama dengan 1 kilo per liter. Berarti yang A adalah 0,757 kg per second. Yang kedua, kita menghitung kecepatan air pada ujung nozzle. Untuk menghitung kecepatan air keluar dari nozzle, kita perlu mencari penampang nozzle luas. Penampang nozzle berbentuk lingkaran dihitung dengan ini A sama dengan, kita hitung dengan itu. Lalu di sini tuh kecepatan air di selang awal dapat dihitung, tidak ditampilkan di gambar. Dengan menggunakan cara yang sama, di mana rata-rata kecepatan di dalam selang adalah 2,4 ms. Nozzle meningkatkan kecepatan aliran air lebih dari 6 kali lipat menjadi 15,1 ms di ujung nozzle. Hal ini disebabkan oleh pengecilan diameter nozzle yang meningkatkan kecepatan sesuai dengan prinsip kontinuitas konservasi massa pada aliran fluida. Kontinuitas prinsipnya adalah untuk aliran fluida yang tak terkompresikan, produk dari luas penampang A dan kecepatan aliran V adalah konstan, sehingga ketika luas penampang nozzle mengecil, kecepatan aliran air meningkat. Rumusnya itu A1 V1 sama A2 V2 jadi kita mendapatkan volume aliran air adalah 0,757 liter per second. Lalu massa air yang mengalir adalah 0,757 kg per second. Kecepatan air di ujung nozzle adalah 15,1 ms, lebih cepat dibandingkan kecepatan di dalam selang. Oke. Lalu di sini example yang 5.2 yaitu discard of water from a tank. Di sini
pengosongan air dari tangki. Jadi di sini sebuah tangki silinder berisi air dengan ketinggian 4 kaki dan diameter 3 kaki. Sebuah lubang kecil di dekat bagian bawah tangki dibuka, memungkinkan air mengalir keluar. Diameter aliran air adalah 0,5 inci. Kecepatan rata-rata yang keluar melalui lubang bisa dihitung menggunakan persamaan V sama dengan 2 dikali gravitasi dikali H, yaitu H adalah ketinggian air dalam tangki yang berubah seiring waktu. Tujuannya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar ketinggian air turun menjadi 2 kaki dari dasar tangki. Di sini kita ada 3 asumsi. Yang pertama, air dianggap sebagai zat yang hampir tak dapat dimampatkan. Yang kedua, jarak antara dasar tangki dan pusat lubang sangat kecil dibandingkan ketinggian total air. Yang ketiga, kecepatan gravitasi. G sama dengan 32,2 feet ya, second per jadi volume air di dalam tangki sebagai volume air di dalam tangki sebagai volume kontrol, di mana volume ini berkurang seiring waktu saat air mengalir keluar. Persamaan yang digunakan untuk menggambarkan aliran air ini didasarkan pada hukum kekekalan massa. Yang pertama, kita mencari persamaan kekekalan massa, yaitu di sini kekekalan massa ini rumusnya. Kekekalan massa tidak ada massa yang masuk ke volume kontrol M in sama dengan 0, sehingga laju keluarnya air adalah M out sama dengan V out sama dengan 2G kali H kali AZ, dimana AZ adalah luas penampang aliran air yang konstan. Yang kedua, kita menghitung massa air di dalam tangki pada setiap saat. Rumusnya di sini adalah ini. Yaitu MTV sama dengan A tank H, dimana A tank adalah luas dasar tangki berbentuk lingkaran yang dihitung sebagai A tank sama dengan D pangkat 2 tank per 4. Dengan memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan kekekalan massa, kita mendapatkan persamaan diferensial yang digambarkan perubahan ketinggian air dalam tangki seiring waktu. Ini dalam tangki seiring waktu. Oke, yang ketiga, pemisahan variabel. Sini dengan memisahkan variabel yang menyelesaikan integral dari H sama dengan H0 tinggi awal air hingga H sama dengan H2 tinggi akhir air, dan dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan T, kita memperoleh yaitu T sama dengan H0 dikurang H2 per G per 2 dt per dz. Perhitungan yang keempat, perhitungan waktu pengosongan dengan memasukkan nilai yang diberikan seperti
H0 sama dengan 4 feet ketinggian awal air. Yang kedua H2 sama dengan 2 feet ketinggian akhir air. Yang ketiga gravitasi sama dengan 32,2 feet. Ya, yang keempat diameter tanki tank sama dengan 3 feet. Diameter jet sama dengan 0,5 in atau sama dengan 0,5 per 12 feet. Diperoleh waktu untuk air turun dari 4 kaki menjadi 2 kaki. Itu kita hitung, kita mendapatkan 757 second sama dengan 12,6 menit. Jadi di sini butuh waktu 12,6 menit setelah lubang dibuka untuk mengosongkan setengah dari air di tangki menggunakan pendekatan yang sama untuk mengosongkan seluruh tangki saat H2 menjadi 0. Akan membutuhkan waktu sekitar 43,1 menit mengosongkan setengah bagian bawah tangki lebih lama dibandingkan bagian atas karena kecepatan aliran air berkurang saat ketinggian air menurun. Kecepatan tergantung pada tergantung pada ini menunjukkan bahwa semakin rendah ketinggian air semakin lambat kecepatan keluarnya air dari tangki. Oke, dan kita di sini sekarang membahas example 5.3 yaitu 5.3 yaitu energi transport by flowing air. Jadi transportasi energi oleh udara yang mengalir. Oke, sekarang kita diberikan udara mengalir secara stabil dalam sebuah pipa pada kondisi tekanan 300 kPa dengan suhu 77 derajat. Dan kita di sini mendapatkan kecepatan aliran 25 ms. Lalu ada laju massa 18 kg per menit atau 0,3 kg per second. Tujuannya adalah menentukan diameter pipa, laju aliran energi, flow energy, lalu transportasi energi berdasarkan massa. Yang keempat, kesalahan yang terjadi jika energi kinetik diabaikan dalam perhitungan laju di transportasi energi. Kita mendapatkan dua asumsi, yaitu aliran udara stabil, yang kedua energi potensial diabaikan. Di sini ada sifat-sifat udara seperti gas konstan, yaitu R. R itu sama dengan biasanya 0,287 kJ per kg. Lalu di sini ada kapasitas panas spesifik pada tekanan konstan, yaitu Cp sama dengan 1008 kJ per kg pada 350K dari label A2B. Kita yang pertama akan menentukan diameter pipa. Menentukan diameter pipa. Itu rumus untuk menentukan volume spesifik udara. Di sini tuh ada ini rumusnya. Lalu di sini juga kita juga menghitung apa? Oh iya, tadi rumus untuk menghitung volume spesifik udara dapat kita mendapatkan 0,3349 meter per kubik. Lalu yang kedua kita mendapatkan 0,715 meter. Ya. Caranya. Lalu yang B, kita menghitung laju energi aliran, yaitu flow energy. Flow energy dihitung dari wave flow sama dengan
MPV sama dengan 18 per 60 kg per second dikali 300 kPa dikali 0,3349 meter per kubik per kg sama di sini sama dengan 30,14 kW. Lalu yang ketiga yang terakhir adalah laju transportasi energi berdasarkan massa, yaitu energi melibatkan energi entalpi dan energi kinetik dihitung menggunakan rumus. Itu kita bisa lihat di sini rumusnya adalah ini itu rumus. Lalu di sini kita lihat ada hitungannya menjadi 105,84 kW. Di sini ada kesalahan yang dihasilkan, yaitu 0,09%. Jika energi kinetik diabaikan, kesalahan yang terjadi sangat kecil, hanya 0,09%. Hal ini terjadi karena perbedaan antara entalpi udara dalam pipa dan udara di luar berkaitan langsung dengan energi yang disuplai untuk memastikan udara dari suhu lingkungan ke 77 derajat Celcius. Nilai transportasi energi ini tidak terlalu penting sendiri, melainkan perbedaannya dengan referensi entalpi yang dipilih lebih signifikan. Lalu di sini saya akan menjelaskan example 5.4, yaitu deceleration of air in a diffuser. Lalu di sini ada air at 10 derajat Celcius and 80 kPa enters the diffuser of a jet engine steadily with a velocity of 200 ms. Jadi di sini kita diminta menghitung laju aliran massa. Untuk menentukan laju aliran massa, kita menggunakan hubungan dari hukum gas ideal dan definisi dari laju aliran massa, yaitu rumusnya V1 sama dengan RT1 per P1. Ini adalah rumus. Lalu dengan R adalah konstanta gas, lalu T1 yaitu T1 adalah suhu udara di pintu masuk dalam Kelvin. Lalu di sini ada P1. P1 adalah tekanan udara di pintu masuk. Lalu di sini diketahui T1 sama dengan 10 derajat Celcius dijadikan Kelvin, jadi 283 Kelvin. Di sini ada P1 yaitu tekanan udara dari pintu masuk 80 kPa. Lalu ada konstanta gas yaitu R sama dengan 0,287 kPa dikali M meter per kubik dikali Kg kali K. Dalam menggunakan hukum gas ideal V1, jadi 0,287 dikali 28, ini 283 per 80 kPa. Di sini kita hitung dan lanjut kita akan mendapatkan hasil 1015 meter kubik. Lalu sekarang kita menggunakan rumus laju aliran massa. Rumus laju aliran massa yaitu M 1/1 V1 kali A1, di mana V1 adalah kecepatan udara di pintu masuk dan A1
V1 adalah kecepatan udara di pintu masuk, dan A1 adalah luas penampang pintu masuk. Substitusi nilai yang diketahui ini M1 per V1 dikali V1 dikali A1. Nah, kita hitung mendapatkan 78,8 kg per second. Yang kedua, kita akan menghitung suhu udara di pintu keluar. Untuk suhu udara di pintu keluar diffuser, kita menggunakan persamaan energi dalam aliran tuna. Di sini kita dapat rumusnya, yaitu rumusnya H2 sama dengan H1 plus V21 ke V2 kedua per 2. Oke, di sini diketahui H1 adalah 283 Kelvin. Kita jadikan kilojoule per kg, jadi 283,14 kilojoule per kilogram. Sekarang ada V1 sama dengan 200 ms, lalu V2 sangat kecil sehingga diabaikan. Substitusi nilai yang diketahui di sini sudah dihitung. H2 283,14 kilojoule. Di sini kita dapat, kita ubah dulu ya dari Kelvin ke kilojoule per. Lalu dari tabel udara, entalpi ini sesuai dengan suhu T2 sama dengan 303 Kelvin. Jadi suhu udara di pintu keluar diffuser adalah 303 Kelvin atau 30 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, yang pertama yang A, laju aliran massa yaitu 78,8 kg per second. Yang kedua, suhu di pintu keluar yaitu 303 Kelvin atau 30 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke example 5,5. Ini mengenai percepatan uap air di dalam nozzle. Exertion of steam in a nozzle. Jadi diketahui uap air masuk ke nozzle pada tekanan 250 psi dan suhu 700 Fahrenheit. Lalu ada laju aliran massa melalui nozzle adalah 10 lbm per second. Yang ketiga, uap keluar dari nozzle pada tekanan 200 psi dan kecepatan 900 feet per second. Yang keempat, kehilangan panas dari nozzle per satuan massa uap adalah 1.2 BTU atau lbm. Loss penampang pintu masuk nozzle adalah 0,2 feet. Jadi di sini kita akan menyelesaikan, yaitu ada dua. Yang pertama, kecepatan uap di pintu masuk nozzle. Yang kedua, suhu uap di pintu keluar nozzle. Di sini kita menyelesaikan kecepatan uap di pintu nozzle dulu, pintu masuknya. Yang pertama adalah menghitung kecepatan uap di pintu masuk nozzle dari tabel termodinamika untuk uap pada 250 psi dan 700 derajat Fahrenheit. Diperoleh nilai, yaitu V1 sama dengan ini, diperoleh nilai V1 sama 2680 feet per lbm dan H1 adalah 1371,4 BTU per lbm. Jadi diketahui Q out sama dengan 1,2 BTU panas yang hilang. Yang V2 yaitu 900 feet per second, kecepatan di pintu luar yaitu V1 134,4 feet per second dan H1 1371,4 BTU per lbm. Di sini kita akan mensubstitusikan nilai ke dalam persamaan, yaitu
sini kita sudah menghitung guys ya. H2 sama dengan 137,4 dikurang 1,2 dikurang 8.010 dikurang 18.067 18.067,36 per 50,074. Lalu di sini dengan menggunakan tabel uap, nilai entalpi 1354,4 BTU/lbf sesuai dengan suhu 662 derajat Fahrenheit pada tekanan 200 psi. Jadi kesimpulan di sini adalah yang pertama, kecepatan di pintu masuk nozzle adalah 134,4 feet per second. Lalu yang kedua, suhu di pintu keluar 662 derajat Fahrenheit. Jadi penurunan suhu ini terutama disebabkan oleh konversi energi internal menjadi energi kinetik di dalam nozzle. Laju aliran massa dapat dinyatakan sebagai R sama dengan 1/V1. Nah, itu ini. Oke. Di mana V1 adalah kecepatan uap di pintu masuk yang akan kita cari. Yang kedua, A1 sama dengan 0,2 feet. Lalu yang kedua, M sama dengan 10 rpm. S per second adalah laju aliran massa. Substitusi nilai yang diketahui ke dalam rumus. 10 rpm per second sama dengan 1,1, oke, sorry gue hapus dulu, saya hapus dulu yang ini. Oke, ini dan jadi kecepatan uap di pintu masuk nozzle adalah 100. Ini kecepatan uap di pintu masuk nozzle yaitu 134,4 feet per second. Jadi kecepatan uap di pintu itu segitu. Lalu yang ke B, suhu uap di pintu keluar. Untuk menentukan suhu di pintu keluar, kita menggunakan persamaan energi. Asumsikan tidak ada perubahan energi potensial dan tidak ada kerja mekanik yang dilakukan. Persamaan energi dinyatakan sebagai H2 sama dengan H1 dikurang Q out V2 ke V2. Jadi ini kita ubah. Oke. Selesai situ. Oke, kita lanjut sekarang ke example 5.6. Di sini kita akan membahas yaitu kompresi udara dengan kompresor. Oke, di sini kita diketahui compressing air with a compressor. Diketahui udara pada tekanan 100 kPa dan suhu 280 Kelvin dikompresi secara stabil menjadi tekanan 600 kPa dan suhu 400 Kelvin. Lalu yang kedua, laju aliran massa udara adalah 0,02 kg per second. Yang ketiga, kehilangan panas selama proses sebesar 600 kJ per kilogram. Yang terakhir, diasumsikan bahwa perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan. Tugasnya adalah kita akan menentukan daya yang dibutuhkan untuk memasukkan energi ke kompresor. Oke, kita akan menggunakan persamaan keseimbangan energi untuk sistem aliran lunak. Persamaan energi untuk kompresor adalah W in ditambah MH1 sama dengan Q out ditambah MH2. W in adalah daya yang masuk ke kompresor, M adalah laju aliran massa udara yaitu 0,02 kg per second. Lalu H1 dan H2 adalah entalpi spesifik di titik masuk dan keluar. Dan di sini ada Q out adalah panas yang hilang selama proses. Diketahui bahwa kehilangan panas yaitu Q out ada sama dengan 16 kJ per kilogram.
Dari level udara ideal pada suhu T1 adalah 280 Kelvin diperoleh H1 sama dengan 280,13 kJ per kilogram. Itu kita ubah menjadi kilojoule per kilogram dari Kelvin. Dan yang kedua H2 menjadi 400,98 kilojoule per kilogram. Dari 400 Kelvin kita ubah menjadi kilojoule, jadi 400,98 kilojoule per kilogram. Daya yang diperlukan untuk memasukkan energi ke kompresor adalah, oke, di sini kita lihat di sini ada rumusnya, yaitu sorry teman-teman, ini ada W in sama dengan Q out plus H2 dikurang H1. Oke. Substitusikan nilai yang diketahui, itu W in W in 0,02 kg per second dikali 16 kJ per kilogram ditambah 0,02 kg per second dikali 400,98 kJ per kilogram dikurang 280,13 kJ. Jadi sama dengan kita ini kita hitung dan kita mendapatkan hasil 2,74 kW. Dan kesimpulannya, daya yang dibutuhkan untuk kompresor adalah 2,74 kW. Jadi energi mekanis yang dimasukkan ke dalam kompresor menghasilkan peningkatan entalpi udara dan juga kehilangan panas dari kompresor selama proses kompresi. Oke, kita next ke example 5.7, yaitu power generation by a steam turbine. Oke, itu membahas tentang turbin uap adiabatik dengan daya keluaran 5 MW. Beberapa poin penting dari solusi yang diberikan, yaitu yang pertama, kondisi masuk tekanan P1 sama dengan 2 MPa. Lalu suhu yaitu P1 sama dengan 400 derajat Celcius. Yang ketiga, entalpi yaitu H1 sama dengan 3248,4 kJ per kilogram. Jadi kita tadi yang saya sebutkan adalah kondisi masuk. Yang sekarang yang kedua saya akan menjelaskan kondisi keluar, yaitu tekanan sama dengan 15 kPa. Itu adalah campuran cair uap jenuh. Yang kedua, entalpi H2 itu entalpi sama dengan 2361,0,1 kJ per kilogram. Yang ketiga, perubahan energi delta H sama dengan, ini rumus perubahan energi, yaitu delta H sama dengan H2 dikurang H1, yaitu sama dengan min 887,39 kJ per kilogram. Sini delta K, perubahan energi kinetik sama dengan 14,95 kJ per kilogram. Dan yang terakhir adalah delta PE, perubahan energi potensial sama dengan min 0,04 kJ per kilogram. Kerja yang dihasilkan per unit massa uap W out sama dengan min delta H ditambah delta KE ditambah delta PE sama dengan 872,48 kJ per kilogram. Di sini sudah ada hitungannya. Oke, jadi laju aliran massa uap yang diperlukan adalah M sama dengan daya keluaran per kerja per unit massa sama dengan 5000 kW per 872,48 kJ per kilogram, yaitu sama dengan 5,7 kg per second. Jadi kesimpulannya di sini, perubahan energi potensial sangat kecil dibandingkan dengan perubahan entalpi dan energi kinetik. Lalu kecepatan uap di keluaran turbin bisa sangat tinggi
karena tekanan rendah dan volume spesifik tinggi. Lalu ada perubahan energi kinetik relatif kecil, kurang dari 2% dibandingkan perubahan entalpi, sehingga sering diabaikan dalam perhitungan praktis. Oke, kita next ke 5.8, yaitu expansion of refrigerant 134A in a refrigerant generator. Oke, baik, saya akan menjelaskan solusi dari contoh ini yang dengan jelas. Permasalahan refrigerant 134A masuk ke pipa kapiler kulkas dengan cairan jenuh pada 0,8 MPa dan diekspansi ke tekanan 0,12 MPa. Kita perlu menentukan kualitas refrigeran pada keadaan akhir dan penurunan suhu selama proses ini. Kita mendapatkan dua asumsi, yaitu transfer panas dan pipa diabaikan. Yang kedua, perubahan energi kinetik refrigeran diabaikan. Analisisnya itu, pipa kapiler adalah alat pembatas aliran yang menyebabkan penurunan tekanan besar pada refrigeran. Dan yang kedua, aliran melalui pipa kapiler adalah proses throttling sehingga entalpi refrigeran tetap konstan. Di sini saya akan memperhitungkan yang pertama, yang A. Yang A, kondisi masuk inlet P1 sama dengan 0,8 MPa, T1 sama dengan 31,31 derajat Celcius, itu suhu saturasi pada 0,8 MPa. Lalu H1 yaitu 95,48 kJ per kilogram, entalpi cairan jenuh pada 0,8 MPa. Oke, yang kedua kondisi keluar yaitu exit P2 sama dengan 0,12 MPa. Yang kedua sama dengan H1 sama dengan 5,48 kJ per kilogram karena proses yaitu yang tadi yaitu throttling. HF sama dengan 22,47 kJ per kilogram, entalpi cairan jenuh pada 0,12 MPa. Hg sama dengan 236,99 kJ per kilogram, yaitu entalpi uap jenuh pada entalpi uap jenuh pada 0,12 MPa. TSAT T1 sama dengan 22,32 derajat Celcius, suhu saturasi pada 0,12 MPa. Yang C yaitu kualitas refrigeran pada keadaan akhir, X2 sama dengan H2 dikurang HF per Hg min HF sama dengan H2 yaitu 95,48, lalu HF sama dengan 22,47, jadi itu dikurang per 236,99 dikurang min 22,47, yaitu kita mendapatkan hasil 0,340. Perubahan suhu delta T sama dengan T2 dikurang T1, yaitu T2 nya 22 min 22,32 dikurang T1 nya 31,31 derajat Celcius sama dengan kita mendapatkan hasil min 53,63 derajat Celcius. Jadi hasil kualitas refrigeran pada keadaan akhir adalah 0,340 atau 34%. Lalu penurunan suhu selama proses adalah 53,63 derajat Celcius. Jadi di sini ada suhu refrigeran turun sebesar 53,63 derajat Celcius selama proses throttling.
Lalu lalu 34% dari refrigeran menguap selama proses ini. Jadi pas di dalam 100% 34% refrigeran menguap. Oke, dalam proses ini. Lalu ada energi yang diperlukan untuk menguap ini diambil dari refrigeran itu sendiri, menyebabkan penurunan suhu yang signifikan. Oke, kita akan melanjutkan example 5.9. Sorry, saya minum dulu. Titik 9 kita akan mixing of hot and cold water in a shower. Itu pencampuran air panas dan dingin di shower ini. Di sini ada air panas sama dengan diketahui air panas sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Lalu di sini ada air dingin 50 derajat Fahrenheit. Lalu yang ketiga, suhu campuran yang didinginkan 110 Fahrenheit. Lalu yang terakhir, tekanannya ada 20 PSI. Yang dicari adalah rasio laju aliran massa air panas terhadap air dingin. Jadi di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, proses aliran steady. Yang kedua, energi kinetik dan potensial diabaikan. Yang ketiga, tidak ada kehilangan panas. Yang keempat, tidak ada kerja yang terlibat. Oke, saya mempunyai analisis. Jadi menggunakan persamaan kesetimbangan massa dan energi, dan air dianggap sebagai cairan terkompresi mendekati cairan jenuh. Oke. Jadi di sini ada perhitungannya. Jadi sudah dijelaskan, dia ada mass balance, energy balance, combination the mass of energy balance, defining the equation by M to yield. Jadi perhitungannya enthalpy air panas sama dengan enthalpy air panas yaitu H1 sama dengan 107,99 BTU per LBM. Ada enthalpy air dingin yaitu H2 sama dengan 18,07 BTU per LBM. Lalu yang sini ada enthalpy campuran air panas dan air dingin kita campur yaitu H3 78,02 BTU per LBM. Rasio laju aliran massa yaitu Y dihitung dengan Y sama dengan H3 min H2 per H1 min H3, yaitu 78,02 dikurang 18,7 per 107,99 dikurang 78,2, yaitu dihasilkan 2. Hasil laju aliran massa air panas terhadap air dingin adalah 2. Interpretasi yaitu laju aliran air panas harus 2 kali lipat laju aliran air dingin untuk mencapai suhu campuran 110 Fahrenheit. Kesimpulannya di sini untuk mendapatkan air shower pada suhu 110 derajat Fahrenheit diperlukan campuran air panas 140 Fahrenheit dan air dingin 50 Fahrenheit dengan rasio 2/1. Oke, saya akan melanjutkan yaitu next example 5.10. Oke. 5.10 yaitu cooling of refrigerant 134A by water. Oke, itu yang tadi ya. Seperti yang sama, refrigerant 134A dibandingkan oleh air dalam sebuah kondenser. Kita diminta untuk menentukan yaitu A, laju aliran massa air pendingin yang diperlukan, yaitu yang kedua B, laju perpindahan panas dari refrigeran ke air.
kita mendapatkan data, yaitu data yang kita yang diberikan, yaitu refrigeran masuk yaitu sama dengan 1 MPa 0,70 derajat Celcius, laju aliran 6 kg per menit. Yang kedua ada refrigeran keluar, yaitu refrigeran out 1 MPa, 35 derajat Celcius. Lalu di sini ada air masuk, air masuk yaitu 300 kPa, 15 derajat Celcius. Lalu ada air keluar 25 derajat Celcius. Kita sebagai asumsi di sini ada proses aliran steady. Yang kedua, energi kinetik dan potensial diabaikan. Yang ketiga, tidak ada kerugian panas ke lingkungan. Yang keempat, tidak ada kerja yang terlibatkan. Oke, kita akan menganalisis di sini. Analisis will take entire. Kita menggunakan kesetimbangan massa dan energi untuk sistem aliran steady. Kita akan hitung yang pertama kesetimbangan energi, sama dengan MR H3-H4, yaitu sama dengan MW-H2-H1, di mana H1 sama dengan 62,982 kJ per kilogram air pada 15 derajat Celcius itu, yang H2 104,87 kJ per kilogram yaitu air pada 25 derajat Celcius, yang H3 sama dengan 303,87 kJ per kilogram yaitu refrigeran pada 70 derajat Celcius. Lalu ini H4 sama dengan 100,88 kJ per kilogram dikurang 62,982 MW sama dengan 29,1 kg per menit. Lalu yang kedua ada laju perpindahan panas. Q sama dengan MW H2-H1 sama dengan 29,1 104,83 min 62,982. Jadi kita mendapatkan di sini hasilnya adalah 1000 itu akan kita dapat laju perpindahan panas yaitu laju perpindahan panasnya yaitu 1218 kJ per menit, dan kita dulu adalah masalah pendingin itu 29,1 kg per menit. Dia kita di sini adalah jadi hasilnya adalah hasil yang sama akan diperoleh jika kita memilih volume yang ditempati oleh refrigeran sebagai volume kontrol. Kedua, panas yang diterima air sama dengan panas yang dilepaskan refrigeran. Oke, yang ketiga, air berada dalam kondisi subcooler liquid karena suhunya di bawah suhu saturasi pada 300 kPa yaitu 133,52 derajat Celcius. Yang terakhir, refrigeran masuk sebagai uap panas lanjut dan keluar sebagai cairan subcooler. Jadi di sini saya mempunyai kesimpulannya untuk mendinginkan 6 kg per menit refrigeran dari 70 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius dalam kondenser diperlukan aliran air pendingin sebesar 29,1 kg per menit. Yaitu proses ini menghasilkan perpindahan panas sebagai 1218 kJ per menit dari refrigeran ke air.
saya akan menjelaskan example 5.11, yaitu electric heating of air in a house. Itu permasalahannya di sini ada menentukan suhu keluar udara dari sistem pemanas listrik 15 kW dan dalam sebuah rumah. Data yang diberikan di sini kita dapat daya pemanas listrik 15 kW, yaitu lalu kondisi udara masuk 100 kPa 17 derajat Celcius. Lalu ketiga ada laju aliran volume udara 150 meter kubik per menit yang telah kehilangan panas ke lingkungan 200 W. Di sini ada beberapa asumsi, yaitu proses aliran steady, yang kedua udara dianggap sebagai gas ideal, yang ketiga energi kinetik dan potensial diabaikan, yang keempat panas spesifik udara konstan Cp sama dengan 1005 kJ per kilogram derajat Celcius. Kita menggunakan kesetimbangan energi untuk sistem aliran steady. Itu di sini ada perhitungannya. Yang pertama, volume spesifik udara pada inlet V1 sama dengan RT1 per P1 sama dengan 0,287 kPa dikalikan meter kubik per Kg dikali K dikali 290 K per 1000 kPa, yaitu sama dengan 0,832 kg per meter. From the ideal gas relation, the specific volume of air at the inlet of duct is. Okay, so the mass flow rate of the air to the duct is divided from mendapatkan 3 kg. Lalu di sini hasil udara keluar T2 sama dengan kita mendapatkan 21,9 derajat Celcius. Di sini kehilangan panas ke lingkungan 200 W, yaitu 200 W mengurangi suhu keluar udara. Yang kedua, peningkatan suhu udara relatif kecil sekitar 4,9 derajat Celcius karena laju aliran udara yang tinggi. Yang ketiga, penggunaan hubungan gas ideal dan asumsi panas spesifik konstan memberikan hasil yang akurat untuk aplikasi pemanas udara ini. Jadi di sini kesimpulannya, sistem pemanas listrik 15 kW memanaskan udara dari 17 derajat Celcius menjadi 21,9 derajat Celcius dengan mempertimbangkan kehilangan panas 200 watt ke lingkungan. Hasil ini menunjukkan efisiensi sistem dalam mentransfer energi listrik ke dalam thermal udara meskipun ada sedikit kehilangan panas. Oke, kita lanjut, yaitu example 5.12, yaitu pengisian tangki kaku dengan uap, charging of a rigid tank by steam. Jadi di sini ada sebuah tangki kaku yang terisolasi dan awalnya dikosongkan dihubungkan melalui katup ke saluran pasokan yang mengalirkan uap pada 1 MPa dan 300 derajat Celcius. Lalu katup kemudian dibuka dan uap dibiarkan mengalir perlahan ke dalam tangki sampai tekanan mencapai 1 MPa, kemudian katup ditutup. Tentukan suhu akhir uap di dalam tangki. Oke, kita akan menunjukkan suhu uap di dalam tangki, suhu air uap di dalam tangki. Di sini kita mendapatkan solusi, yaitu katup yang menghubungkan tangki yang awalnya kosong dengan saluran uap dibuka dan uap mengalir hingga tekanan di dalam tangki mencapai tekanan di saluran. Suhu air di dalam tangki harus ditentukan. Di sini ada beberapa asumsi, yaitu yang pertama, proses ini dapat dianalisis sebagai proses di aliran seragam karena sifat-sifat uap yang masuk ke volume kontrol tetap konstan selama seluruh proses. Yang kedua, energi dan potensial dan aliran diabaikan ke PE sama dengan 0. Yang ketiga,
tangki dalam keadaan diam sehingga perubahan energi kinetik dan potensial adalah 0, yaitu delta KE sama dengan delta PE sama dengan 0, dan delta E sistem sama dengan delta U sistem. Yang keempat, tidak ada pengujaraan atau perpindahan panas yang terlibat karena tangki terisolasi dengan baik. Yang kelima, tangki terisolasi dengan baik sehingga tidak ada perpindahan panas. Oke, kita akan menganalisis. Sini ada analisis tas. Sorry, kita ulang. Nah, di sini ada analisis. Itu we take the tank system. Jadi kita mengambil tangki sebagai sistem. Ini adalah volume control di mana massa melewati batas sistem selama proses berlangsung. Kita mengamati bahwa ini adalah proses tak mantap karena terjadi perubahan dalam volume control. Volume control pada awalnya kosong sehingga M1 sama dengan 0 dan M1 dikali 1 sama dengan 0 juga. Hanya ada satu inlet dan tidak ada outlet untuk aliran massa. Dengan memperhatikan energi mikroskopik dari cairan yang mengalir dan tidak mengalir yang diwakili oleh entalpi H dan energi dalam U. Masing-masing bersamaan keseimbangan massa dan energi untuk sistem aliran seragam ini dapat diusulkan sebagai keseimbangan massa, keseimbangan energi, ada keseimbangan massa, lalu ada keseimbangan energi, dan kita akan menggabungkan keseimbangan massa dan energi memberi rumus menjadi U2 sama dengan H1. Itu artinya energi dalam akhir dari uap di dalam tangki sama dengan entalpi uap yang masuk ke dalam tangki. Entalpi uap pada kondisi masuk adalah P1 1 MPa T1 TI sama dengan 300 derajat Celcius. Sini ada HI sama dengan 3051,6 kilojoule per kilogram. Oke, di sini ada jadi ada sumber tabel A6 yang sama dengan U2 karena kita sekarang mengetahui dua sifat pada keadaan akhir, maka kondisinya tetap dan suhu pada keadaan ini dapat ditentukan dari label yang sama sebagai P2 sama dengan 1 MPa dan U2 sama dengan 3051,6 kJ per kilogram yang tadi, dan T2 sama dengan 456,1 derajat Celcius. Oke, perhatikan bahwa suhu uap di dalam tangki telah meningkat sebesar 156,1 derajat Celcius. Hasil ini mungkin mengejutkan pada awalnya karena Anda mungkin bertanya-tanya dari mana energi untuk menaikkan suhu uap tersebut berasal. Oke, kita akan menjawab. Jawabannya terletak pada istilah entalpi. H sama dengan, yaitu H sama dengan U tambah PV sebagian dari energi yang diwakili oleh entalpi adalah energi aliran PV, dan energi aliran diubah menjadi energi sensible begitu aliran berhenti ada di dalam volume kontrol, dan ini terlihat sebagai peningkatan suhu. Solusi alternatifnya, masalah ini juga dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan daerah di dalam tangki dan massa yang ditakdirkan untuk memasuki tangki sebelum sistem tertutup. Karena tidak ada massa yang melintasi batas, melihatnya sebagai sistem tertutup adalah tepat. Selama proses ini, uap dari saluran atau piston imajiner akan mendorong uap tertutup. Jadi uap di sini tertutup dalam saluran.
pasokan ke dalam tangki pada tekanan konstan 1 MPa, maka kerja batas yang dilakukan selama proses ini adalah work done during this process is ini. Lalu di mana V1 adalah volume yang ditempati oleh uap sebelum memasuki tangki, dan PI adalah tekanan pada batas yang bergerak, wajah piston imajiner. Keseimbangan energi untuk sistem tertutup memberikan E in dikurang E out yang ini guys. Oke. Lalu karena keadaan awal sistem hanya kondisi garis masuk, hasil ini identik dengan yang diperoleh menggunakan analisis aliran seragam. Sekali lagi, peningkatan suhu ini disebabkan oleh energi aliran atau kerja aliran, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindah fluida selama aliran. Oke guys, kita lanjut ke example 5.13 atau yang terakhir, yaitu discharge of heated air at constant temperature. Yaitu kita akan menjelaskan dan dari solusi yang diberikan. Jadi soalnya sebuah tangki kaku berinsulasi dengan volume 8 meter kubik berisi udara pada tekanan 600 kPa dan suhu 400 Kelvin. Yang kedua, udara dikeluarkan dari tangki hingga tekanan turun menjadi 200 kPa. Yang terakhir, suhu udara dipertahankan tetap selama proses dengan menggunakan pemanas listrik. Tujuannya apa sih? Tujuannya menentukan energi listrik yang supply ke udara selama proses ini. Kita mempunyai beberapa asumsi, itu proses tidak lunak tetapi bisa dianalisis menggunakan model aliran seragam, yaitu uniform flow process. Yang kedua, efek energi kinetik dan potensial diabaikan. Tangki diinsulasi sehingga tidak ada perpindahan panas. Udara dianggap gas ideal. Kita menganalisis proses ini bisa dipecahkan dengan menggunakan keseimbangan massa energi, yaitu keseimbangan massa dan keseimbangan energi. Massa balance and energy balance di sini. Oke. Dan mempertimbangkan bahwa massa udara menggunakan persamaan gas ideal, massa udara dihitung sebagai berikut. Untuk kondisi awal 600 kPa dikali 400 Kelvin. Jadi kita di sini ini hitungannya M1 sama dengan V1 per RT1 ini. Oke. Di sini jadi massa udara yang keluar yaitu 27,87 kg. Lalu untuk kondisi akhir, energi listrik yang menggunakan nilai entalpi dan energi dalam dari tabel yang A17 yaitu H di sini ada HE sama dengan 400,998 kJ per kilogram, dan U1 sama dengan U2 sama dengan 286,16 kJ per kilogram. Maka energi listrik yang disuplai yaitu 0,889 kWh. Nih, energi balance to be yes, 0,889 kWh. Oke, jika suhu udara berubah selama proses, masalah dapat diselesaikan dengan asumsi bahwa TE adalah rata-rata antara suhu masuk dan keluar. Jika ada jika ini sudah selesai, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Saya Ahmad Izzat Farhan Putra.